yang disyariatkan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini seperti kecil, ringan, tapi pahalanya nggak kalah dengan pahala syariat atau amalan yang disyariatkan untuk umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Beruntung sekali kita terlahir menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu disyukuri. Ya, wa kafa bihadzal imani ni'matan. Seandainya tidak ada nikmat lain yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat iman, nikmat Islam, maka semestinya kita sudah merasa cukup. Ya, karena iman inilah modal utama. Adapun yang lainnya nggak penting. Apa gunanya banyak harta tapi nggak punya iman? Ya. Apa gunanya badan kuat, kekar, istri banyak, 4, tapi imannya nggak ada atau tipis. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan apa yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kemuliaan-kemuliaan, karomah-karomah, mukjizat-mukjizat, keagungan-keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya tidak dimiliki oleh umatnya. Sebelumnya kita membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, terjaga. Rasulullah maksum dalam ucapan-ucapannya dan juga maksum dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, tidak ada mengalami kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, atau tidak ada Rasulullah melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Tidak ada sama sekali. Dalam hal yang sifatnya ibadah, dalam hal yang sifatnya syariat, dalam hal yang sifatnya risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang sifatnya wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pernah melakukan kesalahan. Ini mesti dipahami dengan baik. Ini nomor poin utama yang harus dipahami dengan baik. Sehingga nanti kalau kita mendengar berita atau bahkan berita itu dia akan menggunakan dalil Quran, dalil dari hadis. Oh, Rasulullah itu berdosa. Buktinya di Quran dikatakan Rasulullah beristighfar dan bertobat. Kemudian Allah menerima tobatnya. Berarti Rasulullah kan dosa. Buktinya dia bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, saya ulang. Yang pertama yang paling mesti kita tanamkan dalam hati kita, Rasulullah dalam menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah kepada umatnya, agama ini, syariat ini, tidak ada dalam perkataannya, perbuatannya mengalami kesalahan. Sehingga nanti kalau ada isu-isu yang tadi saya contohkan, bahkan isu itu akan menggunakan dalil Quran dan dalil dari hadis, kita bisa mengcounternya dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakannya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla, tidak sesat, sahibukum, temanmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla, tidak ada sesat sama sekali. Wa ma ghawa, tidak ada pernah melakukan, tidak melenceng sama sekali.
Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berucap yang mana ucapannya keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari lisan mulia Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai sini jelas? Berarti kalau keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu, berarti hadis termasuk wahyu atau tidak? Wahyu. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum, sebagai landasan kehidupan kita, sama dengan wahyu Al-Quran. Walaupun secara urutan Al-Quran kemudian Al-Hadis, kedua-duanya tidak ada pertentangan, kontradiksi sama sekali. Ini perlu dipahami baik-baik. Yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu. Bedanya apa? Wahyu yang wahyu Quran kita pakai untuk sholat. Kalau wahyu dari wahyu hadis tidak boleh kita pakai dalam sholat. Itu bedanya. Dalam kekuatan hukum, dua-duanya saling melengkapi. Ada banyak keterangan syariat dalam Al-Quran yang nggak bisa kita pahami kecuali harus merujuk dari Al-Hadis. Maka saling melengkapi. Contoh gampangnya adalah perintah sholat. Banyak sekali ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Apakah bapak-bapak melihat di dalam Al-Quran sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam? Tidak ada. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu melihat di dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat? Tidak ada. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran, mengesampingkan Al-Hadis dengan mengatakan, sudahlah cukup Al-Quran, Al-Hadis nggak penting lagi, maka dia sangat tersesat. Bagaimana mungkin dia hanya mengandalkan Al-Quran, mengesampingkan Al-Hadis, nggak bisa menjalankan syariat Allah, sudah dipastikan. Titik. Rasulullah maksum, terjaga dari segala kesalahan, baik dalam perbuatannya maupun dalam perkataannya. Dalilnya tadi adalah surat Al-Quran, surat An-Najm. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temanmu Rasulullah, nabimu, Rasulmu Muhammad tidak sesat. Sehingga ayat ini membantah terjemahan orang dalam surat Ad-Duha yang mengatakan Rasul pernah tersesat. Kemudian ditunjukkan jalan oleh Allah. Yang ada pada surat Ad-Duha dikatakan, alam yajidka yatima fa'awa. Lanjut. Wa wajadaka dhallan fahada. Di situ diartikan oleh penerjemah yang nggak paham konsep ini, dia menerjemahkan, dan Allah pernah mendapatimu tersesat, kemudian Allah menunjuki jalan untukmu, berarti Rasul pernah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Rasul demi Allah tidak pernah tersesat sama sekali. Terus apa arti dalam surat Ad-Duha tersebut, Ustadz? Kalimatnya kan dolla. Arti letterlek Indonesianya sesat. Ini sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya, bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Hakikatnya Al-Quran tidak pernah bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Adapun terjemahan yang ada itu adalah sebagai pembantu untuk sedikit memahami ayat Al-Quran. Tidak boleh orang memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemahan.
kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti balaghah, nggak ngerti nahwu, nggak ngerti sorof, nggak ngerti ilmu akidah, kemudian dia membaca terjemahan tersebut, sudah bisa dipastikan dia tersesat. Ini panjang pembahasannya, mudah-mudahan lain kali bisa kita membahasnya. Intinya, dalam kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam pembahasan kita malam ini, Rasulullah maksum dalam menjalankan, menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Sehingga dengan ini, barang siapa yang mengejek Rasulullah, barang siapa yang mencaci maki Rasulullah, barang siapa yang menuduh-nuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kemuliaan kedua yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, maka status orang tersebut, mohon maaf, kafir kalau dia melakukan itu dengan kesengajaan dan dengan pengetahuan dia dan kesadaran dia. Wajib untuk segera diminta taubatnya. Ini poin kedua. Yang pertama, Rasulullah adalah maksum baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Yang kedua, Rasulullah siapapun yang mencaci makinya, menghinanya, mengolok-oloknya, meremehkannya, mengatakan syariatnya sudah gak layak di zaman kita ini. Islam itu agamanya orang Arab, jangan dibawa-bawa ke Indonesia. Dia sadar dan dia paham serta dia tahu itu adalah mengolok-olok dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafaro, maka dia kafir. Ijma' para ulama. Ijma' itu kesepakatan para ulama, tidak ada satupun yang mengingkari permasalahan ini. Ya, seperti itu. Dalilnya pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ada orang suka menghina, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sering ditegur, dinasehati, dilarang, akan tetapi dia nggak berhenti mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ala anna damaha, atau ala ishadu, saksikanlah, anna damaha, bahwa orang tersebut darahnya hadarun, darahnya halal, artinya orang tersebut boleh dibunuh. Ya, sebelumnya juga sudah saya garis bawahi bahwa ini masalah urusan negara, pemerintahan, tidak ada urusan personal. Artinya kata Pak Ustadz, orang yang mencaci maki, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, darahnya halal, boleh dibunuh. Berarti kalau ada orang itu saya ambil golok, tidak ada. Ya, jangan salah paham ya memahami hadis ini. Karena permasalahan seperti ini tanggung jawab negara dan pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang ketiga, berdusta, berbohong, mengatasnamakan Rasulullah beda jauh dengan berbohong mengatasnamakan orang lain selain Rasulullah. Kadang kita berbohong mengatakan sesuatu yang tidak ada realitanya di dunia nyata, atau kita berbohong mengatasnamakan tetangga kita, teman kita, demi untuk memfitnah dia atau menjerumuskan dia. Itu terjadi. Itu berdosa luar biasa. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun berbohong itu dosa. Berbohong itu dosa. Ya. Berbohong mengatasnamakan orang lain, ini bapak ini ngomongnya gini, padahal bapak itu nggak pernah ngomong. Lebih dosa lagi. Karena dia melibatkan orang lain. Berbohong mengatasnamakan Rasulullah, dosanya besar sekali. Ancamannya neraka. Subhanallah. Ini lebih kepada para ustadz, para dai, para penceramah.
Kalau memang tidak tahu apakah Rasulullah berkata itu ataukah tidak, ya udah, jangan sok tahu. Dia mengatakan, oh ini Rasulullah bilang begini, padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Luar biasa kebohongan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, secara umum berbohong itu tidak diperbolehkan. Iyyakum wal kadhiba, janganlah kalian berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena berbohong itu bisa menyebabkan perbuatan lacut. Lacut itu kejahatan, keburukan, kriminalitas ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan lacut, kejahatan, kriminalitas bisa menyebabkan masuk ke neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibuk, apabila orang senantiasa terus-menerus berbohong. Ya kan? Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicap sebagai pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita diperintahkan untuk jujur, karena jujur bisa membawa kepada kebajikan, kebaikan, dan kebaikan bisa membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sampai kita dicap oleh Allah sebagai orang yang jujur. Yang pertama, kebohongan. Yang kedua, berbohong mengatasnamakan orang lain, teman kita, saudara kita, demi untuk menjatuhkan mereka, demi untuk memfitnah mereka. Dosa luar biasa. Ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Nah, di antara tanda kemunafikan, arbaun, ada 4. Mangkunna fihi, apabila orang memiliki 4 sifat ini, kana munafiqon kholison, maka dia orang munafik yang murni, betul-betul munafik. 4 tanda ini. Ya, wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq. Tapi kalau dia memiliki salah satu dari 4 ini, berarti dia memiliki sifat kemunafikan yang satu ini. Punya 4 sifat yang akan saya sebutkan ini, berarti dia munafik yang murni 100%. Dari 4 ini dia hanya punya 1, berarti 25% dia punya sifat munafik. Ya. Sampai dia bisa meninggalkan, hatta yada'aha, sampai dia bisa meninggalkan sifat tersebut. Apa itu 4? Idza tumina khona, apabila dia diberi amanah, dipercaya, dikasih amanah, khona, dia berkhianat. La ilaha illallah. Amanah apapun, Pak. Ya, biasanya amanah ini lebih pada saya titip ya, tolong uang ini serahkan kepada fakir dan miskin. Orang yang diberi amanah, 10 juta ini. Ini saya kasih ke fakir miskin, cukuplah 1 juta. Saya bikin laporan. 10 juta sudah saya serahkan kepada fakir miskin. Namanya khianat. Namanya khianat. Menjadi pemimpin, tugasnya untuk memudahkan rakyat. Tapi kemudian dia menyusahkan rakyat, mencuri hak rakyat, menyengsarakan rakyat, berkhianat dalam kepemimpinan. Diberi amanah untuk menjadi kepala desa, kepala RW, kepala RT. Sekarang berebut nih, jadi kepala desa. Dulu orang nggak mau, sekarang berebut karena ternyata pemerintah pusat 5 miliar kok setahun. Orang desa itu kan nggak banyak kritis, ya kan? Pemilihan kepala desa 4 tahun sekali ya dulu. Itu udah selesai pemilihan, mereka dapat duit 100.000 dari calon, udah selesai. Habis itu nggak ngurus sama sekali. Kepala desa mau ngurus desanya atau nggak ngurus desanya, itu orang-orang desa di kampung saya ya, saya perhatikan. Itu nggak ada yang peduli. Sekarang berebut. Ya kan? Wah, 5 miliar ini. Bisa kaya saja di 5 tahun jadi kepala desa. Berkhianat. Ya kan? Yang harusnya untuk pembangunan desa, untuk fakir miskin di desa, untuk membuka lapangan pekerjaan di desa, tidak dilakukannya hal itu. RW, RT yang paling kecil. Ya kan?
Ada proyek datang dari perusahaan ingin membangun apalah di RT tersebut. Butuh tanda tangan Pak RT demi memuluskan proyek tersebut. Padahal proyeknya merugikan warga di situ, menyengsarakan warga di situ. Warga di situ nggak bakal ngambil manfaat sedikit pun. Pak RT tanda tangan. Warganya nggak ada yang tahu. Kalau dalam hal manfaat untuk warga, monggo. Tapi ini menyengsarakan, berarti dia telah berkhianat. Tanda kemunafikan. Yang kedua, wa idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Kalau bicara dia berdusta. Berdusta kadang melibatkan orang lain. Ini lebih bahaya. Kalau nggak melibatkan orang lain, dia sendiri yang nanggung. Tapi kalau sampai melibatkan orang lain, mengatakan orang ini bilang begini ke saya, padahal dia enggak. Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Subhanallah. Tanda kedua kemunafikan kalau ngomong suka bohong, suka dusta. Yang ketiga adalah wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji mengingkari. Kalau memang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Nggak usah pakai janji-janji. Nih, Bapak menjelang tahun pemilu ya. Politisi-politisi yang suka janji-janji, omong kosong, habisi aja. Bukan habisi bunuh, bukan ya. Jangan pilih lagi. Ya. Tinggalkan partainya. Ya kan, berjanji kita ini orang suka dibohongi gitu sama mereka. Ya kan, pilih mereka-mereka yang betul-betul tulus mengabdi untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, memudahkan rakyat. Pilih mereka dan perjuangkan mereka. Ya kan, jangan milih mereka yang tiba-tiba datang menjelang mau coblosan, serangan fajar, serangan subuh, serangan isya, maghrib, diserang kita. 1 hari sebelum coblosan kita diserang, 5 waktu diserang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 tahun sebelumnya nggak pernah ngapa-ngapain, Pak. Nyapa bapak aja tidak. Ya kan? Jangan. Wa idza ahada ghadara. Berjanji suka mengingkari. Ya kan? Wah, rakyat mah bodoh-bodoh. Dia membodoh-bodohkan rakyat. Mereka mah cukup kita kasih 200.000 menjelang coblosan, milih saya. Jangan mau dibodohi lagi. Ya, jangan mau dibodohi lagi. Ini harus kita pahami baik-baik, ya. Yang keempat, sifat yang keempat adalah kalau wa idza khasama fajaro. Wa idza khasama fajaro. Khasama itu bermusuhan, lagi sebel-sebelan dengan orang. Fajaro itu bertindak lacut. Bapak, kita ini manusia atau malaikat? Manusia. Saat tiba-tiba ada orang membenci kita, otomatis kita benci juga, mangkel dong, ya kan? Orang nabok bapak nih, plok. Nggak ada salah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita ditabok. Marah nggak? Kalau nggak marah berarti bapak malaikat. Pasti marah. Muncul marah, spontanitas itu muncul pasti. Tapi kemudian saat kita membenci orang, menganggap orang itu adalah lawan dan musuh, kemudian kebencian tersebut membawa kita melakukan fujur, berbuat lacut, balas dendam yang melebihi sewajarnya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terbayang. Padahal belum tentu orang yang menyakiti kita tadi sengaja, atau mungkin dia terpaksa atau dipaksa. Ya, makanya di sini bapak-bapak, mencintai dan membenci itu bisa bernilai pahala jika termasuk memusuhi tadi.
mencintai dan membenci bahkan memusuhi itu bisa bernilai pahala jika karena Allah. Subhanallah. Kalau kita benci orang karena Allah, tidak mungkin kita sampai melakukan perbuatan lacut, tidak mungkin. Sebesar apapun kesalahan dia kepada kita, bahkan kalau seandainya dia bukan orang Islam, ya, selama tidak sampai mengancam keamanan kita, jangan sampai terpancing melakukan kekerasan. Ya kan? Ada al-hubbu wal bughdu fillah, mencintai dan membenci karena Allah adalah bagian dari keimanan. Kemudian ada di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, duduk bersamanya karena Allah. Kalau seandainya nanti dia berpisah karena ada perbedaan pendapat, juga karena Allah. Perpisahan tersebut, kebencian tersebut tidak sampai membawa dia tidak berlaku adil. Ini gara-gara musuh saya dulu pernah menyakiti saya. Datang di pengadilan dia sebagai hakim. Awas, ini kesempatan balas dendam. Padahal dia nggak salah. Akhirnya dijebloskan ke penjara gara-gara dendam kesumat yang ada di hatinya. Wa idza khosoma fajaro. Ini diantara ciri orang munafik. Dalam Islam, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlakulah adil karena Allah lebih dekat kepada keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. La yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kebencian kamu kepada kaum yang mana kaum tersebut dulu pernah menghalang-halangimu untuk menuju Baitullah Al-Haram. Rasulullah bersama para sahabatnya pernah mau melakukan umrah menuju tanah suci Mekah. Dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Sehingga Rasulullah bersama sahabatnya ngalah, ya udah nggak jadi pergi. Padahal dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, sekalipun mereka dulu pernah menghalang-halangimu, sekalipun kamu membenci mereka gara-gara mereka menghalang-halangimu dari jalan Allah, jangan sampai kemudian kamu menganiaya mereka, berbuat tidak adil kepada mereka. Ayat itu, Bapak-bapak, konteksnya kepada orang kafir. Apabila orang kafir pernah menganiaya kamu, menghalangi kamu untuk menuju jalan Allah seperti tadi, kemudian terjadi problem, kalian harus menyelesaikan urusan permasalahan, jangan sampai kalian tidak berbuat adil atau melampaui batas kepada mereka. Inilah keagungan Islam, Bapak-bapak. Masya Allah. Tidak berarti, berarti kita nggak boleh dong Ustadz melawan Yahudi, Zionis yang sedang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Bukan begitu, Pak. Berbuat adil, tidak melampaui batas, tidak berlaku lacut, beda dengan berjuang, berjihad, mempertahankan tanah air dan negeri tercinta. Tapi saat berjuang mempertahankan tanah air dan negeri tercinta tersebut, tetap tidak boleh berbuat lacut. Makanya dalam Islam saat perang
Jangan bunuh anak kecil. Jangan tumbangkan pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Gereja dihancurkan enggak? Biarkan tempat ibadah itu berdiri utuh. Orang tua, jangan. Perempuan, jangan. Subhanallah. Ini maksudnya. Ya kan? Ini maksudnya dalam Islam. Dalam hal mempertahankan diri, berjihad, tanah air kita sedang dijajah oleh musuh, wajib bagi kita di situ untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Hukumnya wajib. Kita di sini doakan mereka. Sumbangkan doa kepada mereka. Sumbangkan donasi kepada mereka. Semampu kita. Itu kewajiban agama, kewajiban kita sebagai bangsa negara. Rakyat Indonesia, karena dalam konstitusi kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita yang harus berusaha menghapuskan. Berarti siapapun yang mengatakan bahwa kenapa sih Palestina nggak ngalah aja biar damai? Banyak yang mati tuh jadinya. Gara-gara kalian sendiri sih. Pak, Bu, datang orang namu di rumah Bapak. 1 hari, 2 hari, 3 hari Bapak muliakan, kasih makan, kasih minum, tempat tidur. Hari keempat orang itu ngusir Bapak. Pulang kok, pergi kok, ini rumahku. Bapak nggak marah? Wah, kalau nggak marah berarti Bapak sampai dibunuh, diusir, berjuang mempertahankan tanah air adalah kewajiban. Orang yang ditindas kok nggak bangkit, berarti dia mati hatinya. Ya, seperti itu. 4 perkara tadi kita kembali tentang kebohongan, berbohong dosa, berbohong mengatasnamakan orang lain, dosanya tambah, berbohong mengatasnamakan Rasulullah, neraka. Di antara ciri orang munafik yang 100% munafik adalah 4 tadi. Apa tadi, Bapak-bapak? 1, apabila diamanahi dia berkhianat, apabila dia berkata dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia membenci atau bermusuhan atau memusuhi, dia berlaku lacut. Tadi sudah saya jelaskan, sebenci apapun kamu dengan orang, jangan sampai kamu mendolimi dia. Ya, jangan sampai kamu berlebihan. Bahkan dalam membunuh, mohon maaf. Dalam syariat Islam, seandainya ada keluarga kita dibunuh, hukum Islam boleh melakukan kisos. Boleh enggak satu keluarga kita yang dibunuh kemudian kita membalas dendam dengan membunuh 2 orang? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalaupun kita harus membalas, itu harus yang seimbang dan setara dan sejajar, enggak boleh melebihi. Ya, kalaupun kita harus membalas. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta mengatasnamakan saya tidak sama dengan berdusta mengatasnamakan orang lain selain saya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan saya dalam keadaan sengaja, sadar dan dia tahu, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, kursinya, minan nari, di neraka. Wal'iyadu billah. Ya, itu kemuliaan yang ketiga yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berbohong mengatasnamakan Rasulullah. Kalau memang kita tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Ya, ini khususnya para ustadz, para penceramah, para kiai. Ya, sekarang ini musim-musim politik ini banyak sekali ustadz-ustadz pesenan, tolong dong promosikan, carikan dalil-dalil ayat Quran atau hadis-hadis biar mereka nyoblos saya, gitu kan. Terjadi itu, Pak. Akhirnya apa? Dia bikin-bikin hadis baru, hadis palsu dia bikin-bikin.
Mentang-mentang dia pintar bahasa Arab, jamaahnya nggak ngerti apa pelongo-pelongo. Yang penting kalau ustadznya ngomong berbahasa, wah itu Quran itu, wah itu hadis itu. Padahal yang diomongkan adalah subhanallah. Ya, jangan sampai. Yang keempat, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yatun khassatun. Rasulullah mampu melihat seperti punya indera keenam, begitu ya mungkin kita bahasanya. Jadi kalau beliau melihat ke sana, itu bisa melihat yang ada di belakangnya. Mata kan ada di depan nih, gitu kan. Itu bisa melihat yang ada di belakangnya. Ini mukjizat dan kemuliaan yang Allah berikan. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, "Ya Aish," Rasulullah manggil istrinya, "Ya Aish," ya Aisyah maksudnya. "Hada Jibrilu yuqri'uka salam," ini ada datang malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu. Ini yang Rasulullah yang mengatakan ya. Ada istrinya Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ini ada malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu." Fakultu, kata Sayyidah Aisyah menjawab, "Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab, "Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh." Taro mala ara, ya Rasulullah, engkau bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Subhanallah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, riwayat daripada Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Sungguh saya bisa melihat apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'una. Saya bisa mendengar apa-apa yang tidak bisa kalian dengar. Inna sama'a attot. Di antaranya Rasulullah mengatakan, inna sama'a attot. Sungguh langit sekarang sedang menjerit, berteriak. Attot, menjerit, berteriak, bersuara. Wa huqqalaha anta itto. Sungguh dia berhak untuk melakukan itu. Artinya bersuara, menjerit, berteriak. Ya, ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a. Di langit tidak ada tempat yang seukuran 4 jari, gini berarti, atau gini, seukuran 4 jari. Illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud di atas apa ini? Jidatnya. Paham di sini hadis? Di langit sedang menjerit, bersuara, mengeluh seperti begitu. Karena apa kata Rasulullah? Di langit itu setiap ada ukuran space tempat 4 jari ini, di situ ada malaikat yang sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya saking banyaknya beban yang diemban oleh langit, banyaknya malaikat yang semuanya sujud di langit tersebut, sehingga langit itu berteriak, mengeluh begitu. Ya. Wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kalian tahu seperti apa yang saya tahu, kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Sungguh kalian enggak bisa menikmati keindahan satu ranjang bersama istri-istri kalian. Wala kharajtum ila su'udat. Sungguh kalian pasti akan banyak keluar ke jalan untuk melaksanakan ibadah. Taja'aruna ilallah. Kalian minta pertolongan dan minta perlindungan kepada Allah. Alhamdulillahnya Pak, kita nggak bisa ngelihat itu. Karena kalau kita bisa ngelihat itu, yang ada kita pingsan setiap hari. Ya kan? Jadi hamba-hamba Allah seperti kita ini yang nggak bisa ngelihat gaib itu nikmat, ya kan? Yang gaib itu nggak bisa dilihat oleh kita manusia. Bahkan Rasulullah pun hal-hal yang gaib yang Allah izinkan untuk bisa dilihat, ya kan? Kita nggak bisa melihat, dan kita tidak boleh mengaku-ngaku mampu lihat alam gaib, nggak boleh.
Kalau dulu orang kalau mondok di pondok pesantren itu keluar bisa lihat setan, lihat jin, tembak nggak tembus, dibacok nggak tedas. Nah ini mergurunya sudah hebat. Dulu saya kecil digituin Pak sama orang. Udah puasa apa kamu, udah bisa terbang atau belum begitu. Bahkan awal-awal saya di Mesir, pulang di kampung itu orang lihatnya keramat saya itu. Mesir, para wali, para nabi ada di sana. Orang lihatnya keramat, kayaknya ini bisa terbang ini. Masya Allah. Gaib nggak bisa kita lihat. Ya kan? Dan itu termasuk karunia Allah, kemuliaan dari Allah, karena kita nggak bisa melihat yang gaib. Karena kalau kita bisa yang melihat yang gaib, ya kita setiap hari akan menangis ketakutan. Ya, walhamdulillah, disyukuri. Riwayat yang ketiga adalah riwayat daripada Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami jadi imam. Ya, summan sorofa, selesai sholat Rasulullah mengatakan salam, kemudian Rasulullah selesai sholat berdiri dan pergi. Sambil akan pergi Rasulullah bilang, ya fulan ala tuhsinu sholataka, sambil menunjuk orang, kenapa sholat kamu tadi ngawur-ngawuran, katanya. Paham nggak? Sholat kan ngadep ke depan. Emang sholat ngadep ke makmum kan? Enggak kan? Ngadep ke depan. Selesai sholat Rasulullah nunjuk fulan, weh fulan, kok tadi sholatmu ngawur-ngawuran? Nggak bener. Orang kaget. Memang Rasulullah tahu tadi dia sholatnya ngawur. Ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, inni wallahi la ubsiru min wara'i, saya bisa melihat dari belakang saya, Pak. Saya bisa melihat dari belakang saya. Kama ubsiru min baini yadayya, sebagaimana saya bisa melihat dari depan saya. Depan dan belakang bagi Rasulullah itu bisa dilihat dua-duanya. Dan macam-macam sama Rasulullah. Dari di belakang tetap Rasulullah bisa melihat. Riwayat yang keempat adalah riwayat daripada Abu Hurairah lagi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal tarawna qiblati hahuna, fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum wara'a zahri. Demi Allah, la yakhfa alayya, tidak samar bagiku rukukmu seperti apa, sujudmu seperti apa saat sholat maksudnya. Ya. Inilah arakum, sungguh saya bisa melihat kalian min wara'i dhahri, dari belakang saya. Subhanallah. Ya. Di sini kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan indera penglihatan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kofahu. Kofa itu ini leher, yang belakang ini apa ini? Tungkuknya. Ini di sini kata Imam Nawawi, kata para ulama, Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tungkuk ininya itu bisa melihat ke belakang. Ya. Yubsiru bihi min waraihi. Dan ini ternyata ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita wajib mempercayai. Ini bukan khurafat. Kalau orang lain selain Rasulullah, mungkin kita bisa bilang itu khurafat. Maksudnya itu bohong-bohong aja itu kok. Ngawur aja gitu kan. Ngasal-ngasal aja gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hal ya yang Allah berikan dari kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktunya habis, sebelum saya tutup, apa Bapak ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin komentar? Atau yang ingin memberi tambahan? Dipersilahkan. Tidak ada? Kalau memang tidak ada, mari kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.